Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang undang-undang kepolisian, yang mana undang-undang kepolisian ini nanti akan ada pada saat kalian tes pengetahuan umum di tes akademik polisi. Oke, kita mulai aja bahas materinya. Undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia itu ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian. Tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya tuh masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Sehingga watak militernya tuh masih terasa sangat dominan, yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Nah, oleh karena itu, undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini diharapkan dapat memberikan penegasan tentang watak kepolisian Republik Indonesia itu sebagaimana dinyatakan dalam Tribrata dan Catur Prasetya sebagai sumber kode etik kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Sekarang kita langsung bahas tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di sini ada menimbang bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang C, bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang D, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang E, sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D, perlu dibentuk undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini biasanya ada juga nanti kalian di soal tuh nemu soal kayak gini. Jadi, kalau misalnya tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ada dalam ketetapan MPR nomor 6 ya. Oke. Jadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 6 /MPR /2000 tentang pemisahan TNI Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, nah kalau tab MPR yang tadi di atas itu nomor 6, nah sekarang tab MPR nomor 7 itu apa? Kalau ini pemisahan peran ya. Jadi peran TNI dan peran kepolisian. Nah, jadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7 /MPR /2000 itu tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, kita langsung ke Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Nah, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 ini itu ada 45 pasal
terdiri dari 9 bab. Nah, di video pertama ini saya akan membahas tentang bab satunya dulu, ketentuan umum, yang mana bab 1 itu terdiri dari 5 pasal. Setelah ini beres, kita bakal bahas soal tentang bab 1. Jadi bab 1 Undang-Undang Kepolisian. Oke ya? Oke. Nah, di pasal pertama Undang-Undang Kepolisian itu tuh membahas tentang pengertian-pengertian, yang mana pengertian-pengertian ini tuh harus kalian pahami, karena bisa jadi salah satu dari pengertiannya tuh ada di soal ya, ada di soal. Oke, kita ke pengertian pertama, yaitu kepolisian. Apa sih kepolisian? Jadi kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kepolisian. Yang kedua, anggota kepolisian. Apa sih anggota kepolisian? Anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu anggota kepolisian. Nah, yang ketiga, pejabat kepolisian negara. Nah, kalau di atas kan anggota kepolisian, yang ketiga pejabat kepolisian. Karena tidak semua anggota polisi itu tuh pejabat kepolisian negara. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pejabat kepolisian negara? Adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Itu pejabat kepolisian. Terus, tadi di anggota kepolisian itu kan tentang adalah pegawai negeri ya. Nah, untuk pengertian pegawai negerinya nanti ada juga di pasal-pasal selanjutnya yang termasuk pegawai negeri itu apa gitu ya. Oke, nomor 4, peraturan kepolisian. Karena peraturan kepolisian berarti segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau peraturan yang dikeluarkan oleh satpam komplek kalian nih, itu bukan termasuk peraturan kepolisian ya, kayak gitu. Oke, bercanda. Lanjut. Nomor 5. Keamanan dan ketertiban masyarakat umum adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Itu pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang keenam, keamanan dalam negeri. Nah, keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketujuh, kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Pengertian selanjutnya yaitu penyelidik. Nah, penyelidik, jadi ada penyelidik, ada penyelidikan, penyidik, penyidikan. Jadi kalian harus bisa membedakannya. Oke, kita ke penyelidik. Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi yang melakukan penyelidikan itu dinamakan penyelidikan. Penyelidik. Nah, sekarang apa sih maksud penyelidikan? Penyelidikan adalah suatu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa diduga tindak pidana, dilakukanlah
serangkaian penyelidikan. Nah, kalau misalnya terbukti adanya berarti dilanjut menjadi penyidikan. Nah, seperti itu ya. Paham? Nah, oke. Yang ke pengertian selanjutnya itu penyidik. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Yang melakukan penyelidikan, penyidik. Yang melakukan penyidikan itu penyidik. Yang mana penyidikan itu ada setelah terbuktinya ada tindak pidana ya. Oke, itu penyidik. Lanjut selanjutnya. Penyidik pegawai negeri sipil. Oke, penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Jadi dalam penyidikan tuh orangnya tuh ada penyidik, ada juga penyidik pegawai negeri sipil. Itu ya. Terus ada juga pembantu. Nah, pembantu di sini sama atau tidak nih dengan pembantu yang ada di rumah kalian ya? Oke. Pembantu di sini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Jadi dalam penyidikan tuh ada yang dinamakan penyidik ya, terus ada juga penyidik pegawai negeri sipil, ada juga pembantunya gitu ya. Oke, lanjut penyidikan. Nah, tadi kan kita udah bahas penyidik pegawai negeri sipil, pembantu. Apa sih penyidikan? Jadi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tuh ya. Terus selanjutnya ada pengertian dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut Kapolri. Apa sih Kapolri itu? Jadi adalah pimpinan Kepolisian Negara Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Nah, oke, jadi pasal 1 itu tentang pengertian yang nanti harus kalian pahami ya. Oke, lanjut kita ke pasal 2. Nah, pasal 2 ini isinya tuh tentang fungsi kepolisian. Jadi fungsi kepolisian itu apa? Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi pasal 2 itu tentang fungsi kepolisian. Nah, coba nanti kalian tulis ya seperti ini. Fungsi kepolisian itu. Nah, pasal ketiga itu ada 2 ayat. Ayat pertama, pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, C. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Nah, di pasal 3 itu tentang berarti fungsi pengemban kepolisian tuh dibantu sama 3 ya. Yang dimaksud dibantu di sini ialah dalam lingkup fungsi kepolisian. Jadi bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Pengemban fungsi kepolisian itu dibantu satu polsus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepolisian khusus? Kepolisian khusus di sini ya ialah instansi atau badan pemerintah Nah, yang dimaksud dengan kepolisian khusus adalah instansi atau badan pemerintah atau kuasa undang-undang ya, diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenangnya bersifat khusus dan terbatas di lingkungan kuasa
soal-soal. Nah, contoh-contoh kepolisian khusus kita langsung aja. Itu ada Balai Pengawasan Obat sama Makanan, ada Ditjen POM sama Depkes, ini termasuk Polsus ya. Terus ada juga polisi kehutanan sama polisi khusus di lingkungan imigrasi dan lain-lain ya. Jadi contohnya itu ada Ditjen POM Departemen Kesehatan, Polsus Kehutanan sama Polsus Lingkungan Imigrasi. Tadi yang kedua, kalau penyidik PNS itu cukup jelas di yang pasal 1 ya. Terus yang C ada bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Nah, contoh-contohnya mah jadi pengamanan di lingkungan pemukiman. Entah itu siskamling yang itu ya. Terus ada kalau kawasan perkantoran mah kan ada security-nya kayak gitu, atau pada tingkat pertokohan seperti itu. Nah, pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri karena ada ya seperti itu. Ayat 2-nya, pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ABC melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi ya, kalian bisa bedakan. Terus pasal 4 Kepolisian Negara Indonesia bertujuan untuk apa? Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi pasal 4 itu tentang tujuan kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, paham ya? Lanjut kita ke pasal 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya, pasal 5 ayat 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ya. Jadi yang ayat 1-nya jadi alat negara, yang keduanya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan. Nah, itu bab 1 bisa kalian pahamin ya. Di pasal 1 tentang pengertian yang harus kalian pahamin. Di pasal 2 fungsi kepolisian tuh apa aja. Pasal 3-nya pengemban fungsi kepolisian, ada Polsus, penyidik PNS, pengamanan swakarsa. Kalian harus ini polisi khusus tuh apa aja, pengamanan swakarsa tuh apa aja. Penyidik PNS kan udah jelas ya, tadi saya sebutkan di pasal 1. Terus pasal 4 tujuan kepolisian tuh apa ya. Terus yang kelima, kepolisian RI alat negara. Terus yang ayat 2-nya, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Oke, sekarang kita lanjut ke soal tentang bab 1. Oke, di sini ada dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka apabila seorang anggota Polri melakukan suatu tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan diadili. Ini memang belum saya bahas ya, cuman ini kemungkinan bisa jadi ada juga nanti di soal. Nah, ini tuh diatur dalam pasal 2 nomor 3 tahun 2003. Kalau misalnya seorang anggota polisi itu melanggar kode etik sama disiplin, maka proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Jadi ini jawabannya di peradilan umum itu diatur dalam pasal 2 nomor 3 tahun 2003. Paham ya? Oke, lanjut. Nah nih pemisahan TNI dengan Polri diatur dalam tadi kan di yang mengingat di poin ketiga kalau nggak salah kedua TAP MPR-nya itu TAP MPR nomor 6. Kalau TAP MPR nomor 7 mah itu pemisahan peran antara TNI dan Polri. Paham ya?
Terus, yang menjadi pertimbangan yuridis pembentukan Undang-Undang Kepolisian Negara adalah A. Polri akan melepaskan diri dari ABRI secara total dalam rangka Polri Mandiri. B. Karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. C. Agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan tanggung jawab Polri. D. A, B, C salah. Yang benar, nah kalau kalian ingat di yang menimbang yang bagian C, nah itu seperti ini. Yang D, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia. Paham ya? Jadi jawabannya apa dong, Bu? Jadi jawabannya karena Undang-Undang Nomor 28 itu tidak sesuai kan? Tidak memadai tadi ya, dengan cita-cita reformasi. Paham? Seperti itu. Lanjut. Salah satu pertimbangan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat terhadap Polri sehingga diharapkan akan terwujud Polri yang sempurna dalam arti memiliki dedikasi intelektual, profesionalisme, dan integritas yang dapat diandalkan, itu merupakan apa? Itu merupakan pertimbangan sosiologis. Karena kan di sini untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat terhadap Polri, ini bisa kalian analisis. Nah, mungkin PR dari saya, coba kalian cari sendiri ya, pertimbangan filosofis, yuridisnya, sosiologis, sama pertimbangan hukum internasional. Paham ya? Lanjut di nomor 15. Dalam melaksanakan tugas kepolisian, yaitu dalam rangka penegakan hukum, Polri harus mempertimbangkan beberapa ajas. A. Ajas legalitas. B. Ajas preventif. C. Ajas subsidiaritas. C. Azas kewajiban. Azas partisipasi. D. A, B, C benar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita baca dulu di sini. Ini ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesuai dengan perubahan kedua, ketetapan MPR RI nomor 6 /MPR /2000 dan ketetapan MPR RI nomor 7 /MPR /2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan kepolisian negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi untuk swakarsa ya. Jadi harus pengembangan asas dua ini. Terus asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi harus ada harus berpegang ya, mempertimbangkan asas apa aja? Legalitas, terus subsidiaritas, partisipasi, legalitas. Tadi di subsidiaritas dan partisipasi itu yang swakarsa kan. Terus asas preventif juga sama kewajiban umum. Berarti jawabannya apa dong? Berarti jawabannya A, B, C benar. Paham ya? Lanjut,
tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam apa? Wah, itu jelas ya. Tadi udah saya sampaikan itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok. Kalau ini kan pemisahan peran TNI dan Polri. Ini bukan ABC benar ya, jelas salah. Oke ya. Lanjut. Nah, soal selanjutnya. Tujuan kepolisian negara Republik Indonesia adalah di rangkuman tujuan itu ada di pasal 4. Oke. A. Untuk menjamin ketertiban umum. Tadi betul nggak? Oke, betul. Untuk tegaknya hukum. Betul. Sama terbinanya ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat juga betul. Berarti jawabannya yang D, A, B, C. Benar ya kan? Di pasal 4. Oke, paham ya? Lanjut nomor selanjutnya, perbedaan antara Polri dan TNI dalam hal perannya yang mana terlihat polisi berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, betul nggak? Betul ya. Menegakkan hukum, jelas. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri, betul. Jadi jawabannya yang D. Oke, paham ya? Nah, itu sekilas tentang contoh-contoh soal mengenai undang-undang kepolisian dari bab 1. Nah, sampai segitu mudah-mudahan ada pertanyaan gak sih buat kalian? Kalau misalnya kalian mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, atau mau berdiskusi juga silahkan. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari saya tentang undang-undang kepolisian bab 1. Video selanjutnya kita bahas bab 2 dan kemudian kita lanjut soal. Oke ya. Makasih kalian udah nonton. Kalau misalnya kalian anggap ini bermanfaat, boleh kalian sukai. Tapi kalau misalnya kalian menganggap ini gak berguna, boleh kalian jempol ke bawahnya boleh diklik. Kalau misalnya ini berkenan, kalian juga boleh share ke teman-teman kalian yang mau daftar polisi. Terima kasih. Assalamualaikum.